Di sebuah pekarangan rumah yang baru saja berpindah tangan, sesosok anak kecil tengah asik berayun-ayun di atas ayunan tua yang berderit memilukan. Senja yang remang-remang memandikan halaman itu dengan cahaya jingga yang ganjil, menyoroti tawanya yang terasa sunyi, sebuah tawa yang hanya mampu didengar oleh desau angin dan gemerisik daun-daun yang berguguran. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, tergeletak di atas hamparan rumput yang mulai mengering, sebuah boneka usang dengan mata kancing yang seolah menatap hampa ke langit yang beranjak gelap. Tiba-tiba, laju ayunan itu terhenti. Anak itu menoleh, senyumnya sirna, digantikan oleh sebuah tatapan dingin yang tak terduga dari sesosok makhluk seusianya. Padahal, ia tidak pernah mengundang siapapun untuk bermain. Keluarga Pak Budi akhirnya tiba di depan kediaman baru mereka. Sebuah bangunan peninggalan era kolonial yang berdiri dengan megah namun terkesan muram di ujung sebuah jalan buntu. Lapisan cat putihnya telah mengelupas di beberapa bagian dan beberapa jendela tampak tertutup oleh papan kayu yang lapuk. "Akhirnya kita sampai juga," ujar Burina, istri Pak Budi, seraya menggendong Rian, putra bungsu mereka yang baru menginjak usia 5 tahun. Sementara itu, Sinta, putri sulung mereka yang beranjak remaja, hanya sanggup menatap rumah itu dengan pandangan skeptis dari dalam mobil. "Yah, setidaknya halamannya cukup luas," gumam Sinta, mencoba untuk mencari sisi positif dari tempat tinggal baru mereka. Halaman itu memang terbentang luas, dinaungi oleh pohon-pohon besar yang rindang. Namun di sudut terjauh, sebuah ayunan besi tua yang telah berkarat berhasil menarik perhatiannya. Ayunan itu bergerak dengan perlahan, seolah-olah baru saja ada yang selesai menggunakannya. Singkat cerita, mereka pun mulai membongkar barang-barang bawaan mereka dari mobil bak terbuka. Pak Budi dengan penuh semangat berusaha untuk membuka pintu utama yang sedikit macet. Ketika pintu itu akhirnya terbuka dengan diiringi oleh derit yang memekakkan telinga, hawa dingin dan apek seketika menyergap mereka. Debu-debu beterbangan di udara, seolah menari-nari dalam sorotan cahaya matahari sore yang menerobos masuk melalui jendela-jendela yang kotor. Malam harinya, setelah selesai membersihkan sebagian dari rumah itu, mereka berkumpul di ruang tengah yang hanya diterangi oleh beberapa lampu darurat. Suasana terasa begitu canggung dan asing. Rian, yang sedari tadi hanya terdiam, tiba-tiba menunjuk ke arah jendela yang menghadap ke halaman belakang. "Ada anak kecil di luar," ucapnya dengan nada polos. Pak Budi dan Burina saling berpandangan. "Mungkin itu hanya bayangan pohon, sayang," kata Burina mencoba untuk menenangkan. Namun, ketika Pak Budi menyingkap gorden, yang terlihat hanyalah halaman kosong yang telah diselimuti oleh kegelapan, tidak ada siapa-siapa di sana. Keesokan paginya, Burina dikejutkan oleh suara tawa cekikikan yang berasal dari halaman belakang. Ia bergegas menuju jendela dapur, berharap akan melihat Rian sedang asik bermain. Namun putranya itu masih terlelap pulas di dalam kamarnya. Di halaman, ayunan tua itu kembali bergerak maju mundur dengan sendirinya. Kali ini, dengan kecepatan yang lebih kencang dari hari sebelumnya. Deritnya terdengar lirih, seolah-olah ada seseorang yang sedang menikmati permainannya di atas ayunan itu. Bulu kuduk Burina seketika meremang. Siangnya, saat Sinta tengah merapikan kamarnya di lantai 2, ia mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari-lari di lorong. Awalnya ia mengira bahwa itu adalah Rian. Namun saat ia membuka pintu kamarnya, lorong itu tampak kosong dan sunyi. Hanya ada beberapa kardus yang belum sempat mereka bongkar. Tiba-tiba, dari ujung lorong, pintu salah satu kamar yang seharusnya kosong terbuka dengan perlahan dengan sendirinya. Sinta menelan ludah. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ia segera menutup kembali pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. Malam itu, Pak Budi terbangun karena mendengar suara gaduh yang berasal dari lantai bawah. Ia turun dengan hati-hati, berbekal sebuah senter sebagai penerangan. Di ruang tengah, beberapa perabotan tampak telah bergeser dari tempatnya semula. Sebuah vas bunga bahkan telah pecah berkeping-keping di lantai. Pak Budi mengira ada seorang pencuri yang telah masuk ke dalam rumah mereka, tetapi setelah ia melakukan pemeriksaan, semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda pembobolan sama sekali. Saat ia hendak kembali ke atas,
Ia melihat jejak kaki kecil yang basah di lantai, mengarah dari pintu belakang menuju ke tangga. Teror di rumah itu semakin menjadi-jadi. Rian mulai sering berbicara sendiri di dalam kamarnya, seolah-olah ia sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Ketika ditanya, ia hanya menjawab bahwa ia sedang bermain dengan teman barunya. Bu Rina semakin merasa khawatir melihat perubahan yang terjadi pada putranya. Rian menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Matanya seringkali menatap kosong ke satu titik, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Suatu sore, saat Bu Rina sedang memasak di dapur, semua peralatan masak yang tergantung di dinding tiba-tiba berjatuhan secara serentak, menimbulkan suara yang sangat bising. Bu Rina menjerit karena terkejut. Di saat yang bersamaan, dari ruang bermain Rian terdengar suara tawa anak kecil yang melengking, yang kemudian disusul oleh suara Rian yang menangis ketakutan. Pak Budi yang baru saja pulang kerja langsung berlari menuju kamar Rian. Ia menemukan putranya tengah meringkuk di sudut ruangan sambil menangis. Semua mainannya berserakan di lantai, beberapa di antaranya bahkan telah hancur berkeping-keping. Dia marah sama Rian, isak Rian di dalam pelukan ayahnya. Sinta merasa menjadi orang yang paling terganggu dengan kehadiran tak kasat mata di rumah itu. Ia sering merasa seolah-olah ada yang sedang mengawasinya, terutama saat ia sedang sendirian di dalam kamarnya. Suatu malam, ketika ia sedang belajar, lampu kamarnya tiba-tiba padam. Ia mencoba untuk menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan lirih tepat di telinganya. "Pergi!" Sinta terlonjak dari kursinya dan berlari keluar kamar dengan panik. Ia menuruni tangga dengan tergesa-gesa dan hampir saja terjatuh. Di ruang tengah, ia melihat sebuah bayangan hitam kecil melintas dengan sangat cepat, kemudian menghilang di balik kegelapan. Sejak saat itu, Sinta tidak berani lagi untuk tidur sendirian di dalam kamarnya. Ia memilih untuk tidur di sofa ruang tengah dengan lampu yang selalu dibiarkan menyala. Pak Budi, yang pada awalnya berusaha untuk berpikir secara rasional, kini mulai merasa goyah. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara langkah kaki di atap, atau suara tangisan seorang perempuan yang berasal dari gudang tua di belakang rumah. Ia bahkan pernah melihat pintu gudang itu terbuka dengan sendirinya, padahal ia sudah menguncinya dengan gembok yang rapat. Keluarga itu kini hidup dalam kungkungan ketakutan yang mencekam. Mereka jarang berbicara satu sama lain karena terlalu sibuk dengan pikiran dan ketakutan mereka masing-masing. Suatu hari, Bu Rina memberanikan diri untuk bertanya kepada tetangga sebelah mereka. Seorang ibu tua bernama Bu Lastri mengenai sejarah dari rumah itu. Awalnya Bu Lastri enggan untuk bercerita. Namun setelah melihat wajah Bu Rina yang pucat dan tampak putus asa, ia akhirnya merasa luluh. Bu Lastri menceritakan bahwa puluhan tahun yang lalu, rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga Belanda. Mereka memiliki seorang anak laki-laki tunggal yang meninggal secara tragis di halaman belakang rumah itu. Konon, arwah dari anak itu masih sering menampakkan diri untuk mencari teman bermain. Beberapa keluarga yang pernah menempati rumah itu sebelumnya tidak pernah bertahan lama tinggal di sana. Mendengar cerita itu, Bu Rina semakin merasa lemas. Ia kini sadar bahwa teman baru Rian bukanlah seorang anak biasa. Singkat cerita, Pak Budi memutuskan untuk memanggil seorang orang pintar atas saran dari salah seorang rekan kerjanya. Datanglah seorang pria parubaya yang bernama Pak Karto. Begitu menginjakan kakinya di pekarangan rumah itu, Pak Karto langsung merasakan hawa yang tidak enak. Auranya sangat kuat sekali, katanya dengan raut wajah yang serius. Pak Karto kemudian berjalan mengelilingi rumah itu. Sesekali ia berhenti dan memejamkan matanya. Ketika ia sampai di depan ayunan tua yang berada di halaman belakang, ia berhenti cukup lama. Disinilah pusatnya, gumamnya. Malam harinya,
Pak Karto melakukan sebuah ritual di ruang tengah. Ia membakar kemenyan dan membaca doa-doa. Tiba-tiba, angin berhembus dengan sangat kencang dari luar, membuat jendela-jendela bergetar dengan hebat. Lampu-lampu mulai berkedip-kedip. Dari lantai atas, terdengar suara benda-benda yang dilempar dan dibanting. Suara tawa anak kecil yang menyeramkan menggema di seluruh penjuru rumah. Ritual yang dilakukan oleh Pak Karto tampaknya justru membuat penghuni tak kasat mata itu semakin marah. Teror yang mereka alami kini menjadi semakin brutal. Bu Rina seringkali melihat penampakan anak kecil Belanda itu dengan mata kepalanya sendiri. Sosoknya tampak pucat dengan mata yang hitam legam dan sebuah senyum yang menyeringai. Ia sering muncul di sudut-sudut ruangan yang gelap atau tiba-tiba berdiri di ujung tempat tidur saat Bu Rina terbangun di tengah malam. Satu malam, saat Pak Budi sedang berada di kamar mandi, cermin yang ada di hadapannya tiba-tiba retak dengan sendirinya, membentuk sebuah pola seperti sarang laba-laba. Dari balik retakan cermin itu, ia melihat pantulan wajah seorang anak kecil yang sedang menatapnya dengan penuh amarah. Rian menjadi semakin pendiam dan sering sakit-sakitan. Ia sering mengigau dalam tidurnya, menyebut-nyebut nama Peter. Dokter tidak menemukan adanya kelainan medis apapun pada diri Rian. Puncak dari teror itu terjadi pada satu malam Jumat Kliwon. Hujan turun dengan sangat deras, disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Listrik pun padam, membuat seluruh rumah menjadi gelap gulita. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan Sinta dari dalam kamarnya. Pak Budi dan Bu Rina segera berlari ke atas. Mereka menemukan Sinta sedang bersembunyi di bawah tempat tidur, tubuhnya gemetar dengan hebat. Di dinding kamarnya, terdapat sebuah tulisan besar yang terbuat dari lumpur. Main denganku. Tiba-tiba, dari dalam kamar Rian terdengar suara gaduh. Pak Budi mendobrak pintu kamar Rian yang terkunci dari dalam. Pemandangan di dalam kamar itu sungguh sangat mengerikan. Rian sedang melayang beberapa sentimeter dari atas tempat tidurnya, matanya terbelalak dan tubuhnya kejang-kejang. Sosok Peter berdiri tepat di sampingnya, tertawa dengan suara yang tidak seperti suara anak-anak pada umumnya. Pak Budi dalam kepanikannya teringat akan pesan dari Pak Karto. Jika keadaan semakin parah, hancurkan sumber kekuatannya, kata Pak Karto pada saat itu. Pak Karto mengatakan bahwa arwah Peter terikat pada ayunan tua yang berada di halaman belakang rumah. Tanpa berpikir panjang, di tengah hujan badai, Pak Budi mengambil sebuah kapak dari dalam gudang dan berlari menuju halaman belakang. Ia menebas ayunan tua itu dengan sekuat tenaga. Setiap tebasan kapak yang ia layangkan diiringi oleh suara jeritan yang melengking dari dalam rumah. Setelah ayunan itu hancur berkeping-keping, suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi hening. Suara jeritan dan tawa itu pun lenyap. Rian jatuh ke atas tempat tidurnya, tak sadarkan diri. Listrik pun kembali menyala. Keesokan harinya, keluarga itu memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu. Mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menahan teror yang mereka alami. Mereka mengemasi barang-barang mereka seadanya dan pergi meninggalkan rumah terkutuk itu.